sangat cepat percaya, walaupun mereka tidak tahu bahwa salah satu daripada penyebab terjadinya kesalahan itu adalah suratul wathaqi atau suratul tasdik, terlalu cepat percaya, cepat membenarkan. Itu kan dalam ilmu mantik ada 6 yang namanya al-aghalitu wal mughalatah itu. Al-aghalitu wal mughalatah itu 4. Di antaranya adalah itu terlalu cepat mempercayai orang. Tetapi orang-orang yang halus ini kalau dia sudah dikasih tahu, apalagi kalau dikasih tahu ini adalah Tuan Guru Anu yang bilang, langsung dia percaya tanpa dalil apapun. Soal salah dan tidak salah, yang penting saya ikut Tuan Guru itu. Bahkan banyak masyarakat kita, jangankan dia mengatakan sesuatu untuk kita bisa masuk surga, jangankan sesuatu kita bisa masuk neraka, saya itu masuk neraka dengan dia. Nah, karena apa? Mereka itu lebih banyak memandang siapa yang berbicara, bukan yang dipandang pembicaraannya. Walaupun kita sudah disuruh panzur ila maqala dan tanzur ila maqala, tetapi masyarakat yang halazini itu adalah yang dipandang adalah maqala. Karena apa? Dalam ilmu hadis pun yang dipandang adalah maqala, sehingga hadis itu bisa menjadi hadis sahih, dikatakan hadis hasan, hadis dhaif, disebabkan oleh siapa sanadnya, bukan dipandang matanya. Kalau matanya sudah mutlak kebenarannya adalah la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tetapi ketika dilihat sanadnya, dia yang akan menjadikan matan hadis yang tadinya disabdakan oleh Rasulullah, tidak yang la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, itu menjadi hadis hasan, hadis sahih, hadis dhaif karena dilihat sanadnya. Nah, ini sebabnya bahwa masyarakat yang halazin itu apapun yang dikatakan oleh orang yang berceramah akan langsung dia percaya. Hal ini diwakili dia oleh Abu Bakar Siddiq. Apapun yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dia akan langsung percaya. Berbeda dengan yang nomor 2, yang mutaraddid, yang ragu-ragu. Kalau yang ragu-ragu itu, apabila kita menyampaikan suatu kalimat, satu berita, paling tidak dia punya satu dalil. Kalau satu dalil tidak bisa, taruhkan 2 dalil. Dalil yang kita pergunakan tidak perlu pakai indah taukid, apalagi kasar. Karena apa? Karena dia mutaraddid. Begitu kita berikan sedikit saja contoh yang diungkap dalam dalil itu, dia langsung percaya. Ini kayak Umar bin Khattab. Seperti Umar bin Khattab, dia kan lama prosesnya didakwahi oleh Rasulullah, sampai Rasulullah berdoa, ya Allahumma a'izzal islama bi islami Umar ini. Yang dimaksudkan Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Ada yang mengatakan Amr bin Hisam, itu Abu Jahal itu Amr bin Hisam. Maka dikabulkan oleh Allah dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa para dai, terutama sekali kita di pesantren, tidak cukup hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan doa. Makanya kita sebelum ngaji ada wirid sebelum ngaji. Karena apa? Doa itu ternyata tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan ceramah-ceramah yang tersampaikan. Karena Rasulullah banyak doa-doanya yang mendoakan agar si fulan masuk Islam, seperti Dayah Al-Kalbi masuk Islam sudah didoakan oleh Rasulullah. Itu yang menyebabkan kalau takdir itu adalah milik Allah, milik kita adalah ikhtiar dan doa. Sebagai seorang guru, sebagai para dai, berdoa adalah merupakan suatu keniscayaan agar apa yang kita sampaikan itu bisa dipahami oleh audiens. Kemudian yang ketiga adalah yang ingkar. Nah, yang ingkar ini
kita berikan dalil, dan dalil itu ditaukidkan dengan inna harfu taukidin, atau kadang-kadang pakai juga nun taukid sakilah mubasyarah atau gair mubasyarah, kadang-kadang disumpah juga sebagai taukidnya, karena mereka ingkar, tidak mau percaya. Itulah kayak Abu Lahab dan Abu Jahal, sampai mati dia tidak mau percaya terhadap apa yang didakwakan oleh Rasulullah SAW. Dakwah Rasulullah ini baik dia menyentuh langsung orang-orang yang menjadi sasaran dakwahnya, bahwa diterima oleh orang atau tidak itu bukan urusan kita, tetapi adalah urusan Allah. Wa ma 'alaika illal balagh. Tidak ada kewajiban itu, hanya menyampaikan. Soal dia mau menganut agama Islam atau tidak, itu adalah urusan Allah. Tugas daripada para rasul adalah menyampaikan saja. Mengislamkan itulah tugas daripada Allah. Sama dengan kita. Sama dengan kita. Nah, kemudian kalau kita kembali kepada ummati, 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 3 kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika dia meninggal dunia: as-salata, 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 an-nisa'a, 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 kemudian ummati, 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 ummati. Kalau kita kembali kepada ummati, ummati itu, apakah yang dimaksud dengan ummati itulah umat dakwah saja, atau umat ijabah, atau umat dakwah dan umatul ijabah? Umatul dakwah itu semua manusia, itulah termasuk umatul dakwah daripada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita bersyukur dijadikan sebagai umatul ijabah, umat yang menerima dakwah Rasulullah SAW. Maka karena ada umat yang termasuk umatul dakwah belum mengijabah, nah disinilah kita serius untuk mendakwahi orang-orang yang belum menjadi umatul ijabah. Berarti adalah orang yang belum Islam, sasaran dakwah kita. Kalau dia Islam tetapi belum baik Islamnya, itu juga menjadi sasaran dakwah kita. Memang sangat sulit kita berdakwah di rumah tangga orang dibanding kita berdakwah di dalam rumah tangga kita sendiri. Membutuhkan metode-metode yang sangat-sangat sesuai dengan keadaan mereka, seperti yang dilakukan oleh para wali songo ketika berdakwah, tidak hanya dengan ceramah tapi dengan akhlakul karimah. Mereka masuk sebagai seorang pedagang, baik pedagang parfum, pedagang obat, pedagang tekstil, pedagang sembako, dan lain sebagainya, sebagai media pendekatan mereka kepada raja-raja dan para keluarga raja. Ketika mereka dibukakan pintu untuk masuk ke istana raja, mereka menonjolkan akhlakul karimah sehingga semua orang simpati. Setelah mereka simpati, maka saat itulah para wali songo itu minta izin, minta kesempatan dan minta tempat. Untuk apa? Untuk beribadah, untuk sholat misalnya. Apakah dia sholat di serambi rumah, apakah dia sholat di tempat pendopo-pendopo dan lain sebagainya. Itu yang pernah saya ceritakan, seperti Tuan Guru Mosini misalnya. Tuan Guru Mosini, beliau kan tidak pernah ceramah, dia tidak pernah ceramah, tetapi dia terus keliling pas di waktu sholat, dan yang dicari adalah rumah-rumah yang jauh dari masjid. Begitu beliau itu mampir kepada pemilik rumah yang sama sekali kadang-kadang dia tidak kenal kepribadian daripada orang tersebut, tetapi menurut feelingnya dia, orang ini selama hidupnya tidak pernah sholat padahal dia muslim. Akhirnya mampirlah di tempat itu, bertamu dengan membawa apa saja lah. Akhirnya dia minta, Pak, minta izin untuk ambil air wudhu.
mana kamar kecilnya. Wudhu, selesai wudhu, Pak, saya minta mungkin ada tikar, saya akan sholat. Di mana tempat saya cocok untuk sholat? Langsung dikeluarkan tikar, kemudian sholat. Ditonton oleh pemilik rumah yang sama sekali tidak pernah sholat itu. Mungkin dia tidak langsung berturut-turut, besoknya datang lagi, besok datang lagi, besok lagi. Mungkin setelah 2 hari, 3 hari, atau seminggu, 2 minggu, lalu dia datang. Begitu juga. Akhirnya lama-lama orang yang ditempati rumahnya untuk sholat oleh beliau itu tidak enak kalau hanya sebagai penonton. Dia mulai ikut. Kalau begitu, saya ingin ikut sholat Pak Guru. Ya silahkan ikut saja. Beliau tidak pernah mengajak, beliau tidak pernah menyuruh, apalagi mengancam kalau bapak tidak sholat masuk neraka. Oh, diombak ini. Nah inilah yang namanya akhlak. Begitu pula yang dilakukan oleh para wali songo masuk ke istana raja. Sehingga kata-kata ja'al islamu ghariban wa sawfa ya'udu ghariban. Islam itu datang ke suatu tempat adalah sangat asing dan nanti pada suatu saat dia akan sangat asing. Kata-kata ghariban ini interpretasi daripada para ulama berbeda-beda. Kata-kata daripada ghariban itu pertama bisa berarti dengan penampilan yang jauh berbeda dengan penampilan masyarakat setempat. Misalnya masyarakat setempat itu, coba kita lihat bagaimana orang Sasak sekitar 150 tahun yang sudah lewat. Itu tidak banyak yang pakai pakaian, laki dan perempuan tua maupun muda. Hampir Nusantara itu tidak punya pakaian seperti sekarang ini. Yang perempuan juga sudah hanya dia menutup aurat besarnya saja. Atas pusat sudah kelihatan dia. Karena apa? Walaupun mereka saling melihat laki dan perempuan dalam keadaan semacam itu tidak seperti kalau sekarang. Karena mereka terbiasa hidup kayak hewan. Mandinya mereka lagi perempuan di sungai tidak ada yang berpisah, tidak ada yang ditutup-tutupi. Pada saat itulah para wali songo ini datang masuk ke istana-istana yang keadaannya seperti itu. Tidak langsung mengatakan ini haram, masuk neraka nanti. Berarti tentang halal dan haram itu belum didakwahkan oleh para wali songo pada saat itu. Nah setelah mereka itu mulai untuk ikut sholat, barulah beliau mengatakan alangkah indahnya kalau bapak ibu terus berpakaian seperti ini. Inilah pakaian muslim muslimat sebenarnya. Itu kata dari mereka. Akhirnya apa? Tidak pernah terjadi peperangan disebabkan oleh karena kesalahpahaman dakwah yang dialami oleh para songo. Justru selalu para raja itu welcome, mengucapkan selamat datang buat para pendakwah-pendakwah yang sangat-sangat bijak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak orang lain untuk menganut agamu dengan apa? Bil hikmah, dengan bijak, wal mau'izatil hasanah, dan dengan peringatan yang bagus. Wajadilhum billati ahsan. Kalau ternyata mereka itu menentang kita, ajak mereka itu berdiskusi, ajak mereka itu bertukar pikiran. Akhirnya bertukar pikiran, bahsul masail, kemudian berdiskusi itu mulai tidak berkembang adalah di saat Daulah Abbasiyah yang terlena dengan kemewahan mereka, bermain-main
sehingga tidak ada yang berbicara tentang masalah diskusi keagamaan. Bahkan sampai Imam Tabari pada satu saat diundang ke Baghdad untuk mengadakan diskusi, tetapi mereka bertemu dengan kaum Hanabiliyah, yaitu pengikut daripada Imam Hambali. Setelah mereka bertanya kepada Imam Tabari, bukan Bapak yang bernama Tabari? Ya, saya. Bukanlah Bapak yang akan menyampaikan orasi ilmiah untuk menjadi bahan perdebatan, perdiskusian di sana? Iya. Akhirnya dipukul babak belur Imam Tabari dan disuruh pulang. Karena mereka Hanabilah ini bahwa berdebat bahsul masail tentang agama itu adalah sangat sensitif, menimbulkan sengketa antara satu kelompok dan kelompok lain. Itu adalah merupakan pengaruh daripada para prajurit-prajurit perang salib yang mempunyai pengaruh, yang mengatakan jangan kasih umat kalian berdebat semacam itu, nanti dia pecah di dalam. Akhirnya mulai saat itulah kendur semangat diskusi mereka menjadi hilang, kemudian lemah dan lain sebagainya, sampai banyak kehilangan daripada generasi muslim dalam bidang ilmiah. Nah, setelah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, kemudian kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi, maka disitulah kita akan sampai kepada wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Seperti itulah kami jadikan kalian jadi ummatan wasatan. Kata ummatan wasatan ini ada yang mengatakan ummatan khiyaran, ada yang mengatakan ummatan adulan, ada yang mengatakan ummatan mutawasitan. Supaya litakunu syuhada 'alan nas, supaya kalian menjadi saksi atas manusia. Di mana? Apakah di dunia ataukah di akhirat saja? Bahkan di dunia dan di akhirat. Maka ketika ummatan wasatan ini diartikan secara kontemporer di dunia, maka umat Islam harus menguasai berbagai macam aspek kehidupan. Ekonomi, supaya umat Islam yang menguasai ekonomi dunia. Teknologi, supaya umat Islam yang menguasai teknologi dunia. Semuanya. Sekarang ini di Indonesia ada namanya kebun angin. Kebun angin, yaitu tempat pemerintah mendirikan tiang-tiang tinggi, membuat kincir angin untuk menjadi pembangkit tenaga listrik. Maroko yang paling besar di dunia. Maroko itu penduduknya hanya 15 juta, tetapi kebun anginnya bisa mensuplai lebih daripada 25 juta masyarakat Maroko untuk dilayani kebutuhan listriknya dengan listrik tenaga angin. Mereka itu membuat kebun angin yang sangat besar. Kincir-kincir angin di tempat-tempat itu banyak sekali, diikuti oleh Prancis, diikuti oleh Belanda, sampai dikatakan Belanda itulah negara kincir angin. Sekarang diikuti juga oleh Cina, sampai Cina dikatakan sebagai membuat matahari buatan yang dipergunakan untuk membangkitkan tenaga listrik yang terdiri atas sekian miliar megawatt. Di saat apa? Di saat Saudi Arabia sekarang ini sudah mulai berpikir tentang apa? Tentang kehabisan energi, kehabisan minyak mentahnya, akan kehabisan bahan-bahan pertambangannya. Mereka berpikir untuk mengatasi hal itu, maka nanti pola hidup daripada masyarakat Mekah, bahkan kerajaannya tidak lagi jadi monarki, tetapi akan menjadi negara yang terbuka. Apakah terbukanya kepada sekuler atau negara lain individualis atau sosialis, itu yang penting. Cara untuk mengatasi kehidupan masyarakatnya ketika nanti sudah terjadi krisis ekonomi lantaran minyak mentah mereka itu menjadi murah. Maka kita tanpa pandang negaranya dan lain sebagainya berkewajiban mengantisipasi semua ini. Dalam arti apa? Umat wasatan secara kontemporer adalah umat yang bisa berdiri di tengah menjadi penggerak dalam berbagai macam aspek kehidupan.
ekonomi sosial, supaya memiliki kreasi agar bisa menggantikan tanah-tanah yang dari hari ke hari itu ribuan hektar yang berkurang, maka diatasi dengan teknologi. Supaya apa? Supaya bisa digantikan pertanian itu. Begitu juga yang lain. Coba bayangkan sekarang teknologi pembangunan para arsitek. Kalau dulu kita membangun madrasah, membangun masjid, cukup mengambil pasir di sini, di kali ini. Kita ambil pasir. Untuk membangun madrasah ini, membangun masjid ini, cukup mengambil pasir di kali. Sekarang mana dapat pasir di kali? Kita ambil dari Lombok Timur. Nanti kalau pasir-pasir Lombok Timur itu habis. Karena apa? Karena Sumbawa pun ngambil pasir dari Lombok Timur. Kita mungkin bisa impor pasir dari luar negeri. Gitu. Karena apa? Begitu pesat pembangunan jalan, pembangunan jembatan layang saja, yang satu jembatan ini, satu baloknya itu yang beratnya 45 ton. Satu balok itu berat 45 ton. Berapa meter kubik pasir yang dihabiskan? Berapa meter kubik batu yang dihabiskan? Berapa besi yang dihabiskan? Untuk memenuhi kebutuhan satu saja. Nanti sekian kilo kali 45 ton untuk jembatan layang dan lain sebagainya. Di mana mereka cari pasir? Ini adalah yang perlu diantisipasi. Karena ketika zamannya kita sangat butuh lalu tidak ada solusi, maka kita umat Islam akan sangat fatal pengalaman yang kita hadapi. Itulah sebabnya ketika kita memberikan pendidikan dan dakwah kepada umat ini, tidak boleh monoton terus-menerus, tapi harus ada pengembangan pemikiran. Mungkin yang tua-tua sudah konsumsinya seperti itu, tetapi adalah yang muda-muda ini digerakkan terus. Ini coba kita bisa lihat ya di lingkungan kita masing-masing. Di setiap dusun misalnya, kita sangat menginginkan dalam bidang ekonomi muncul para ekonom muda, baik yang laki maupun perempuan, untuk menjadi tumpuan harapan daripada masyarakat yang lain. Tapi kelihatannya belum ada. Lihat saja di Sele ini, dari Bidang sampai Ireng, ada enggak pengusaha-pengusaha muda yang muncul, yang merekrut tenaga kerja sampai ratusan orang saja, jangan sampai ribuan orang. Karena apa? Kriteria daripada pengusaha itu dikatakan pengusaha besar apabila dia sudah bisa merekrut tenaga kerja sampai sekian orang, asetnya beredar sekian miliar. Kemudian tempat anak cabang daripada perusahaannya di berbagai tempat, baru dikatakan pengusaha muda yang sukses. Tapi kalau hanya mempunyai satu kios saja, lalu tenaga kerjanya hanya dia dan anak-anaknya, itu belumlah dikatakan pengusaha sukses. Sementara orang-orang non-Islam, kita lihat akhirnya Cina saja yang kita salahkan. Kita katakan diri kita menjadi buruh di negara kita sendiri. Bukan salah orang Cina, tapi salah kita sendiri. Salah kita sendiri yang punya kesalahan. Kenapa? Karena kenapa tidak imbangi, padahal kita sudah lihat Cina itu sejak kemerdekaan sudah mulai monopoli berekonomian di Indonesia. Kenapa kita tidak ambil pelajaran? Masa kita akan jadi buruh terus dari mereka? Nah, ini adalah merupakan salah satu pembaruan metode dakwah yang kita inginkan untuk membangkitkan semangat ekonominya para kaula muda kita. Begitu juga sektor-sektor yang lain. Sektor-sektor yang lain, termasuk dalam sektor pendidikan misalnya. Kita terus dibanding-bandingkan ya. Kenapa kok lembaga pendidikan agama begitu hebat, sementara lembaga pendidikan umat Islam begini-begini terus, berjalan-jalan di tempat, monoton, tidak ada peningkatannya. Sementara mereka akan begitu melejit. Kita dibanding-bandingkan terus, jadikan sebagai bahan perbandingan.
Yang punya Indonesia ini adalah kita. Mereka adalah penumpang-penumpang yang baru datang. Kok bisa menjadikan penduduk asli menjadi buruh di negaranya sendiri? Itu bukan salah mereka, tapi salah kita. Kenapa kita tidak Kenapa kita tidak mengikuti jejak mereka atau kita ungguli cara mereka mengelola pendidikan? Banyak kan itu lembaga pendidikan luar negeri di Indonesia ini. Saudi Arabia punya, kemudian Turki punya, negara-negara non-Islam juga banyak lembaga pendidikannya di Indonesia, dan pada umumnya maju-maju yang menjadi siswanya adalah orang Indonesia, mampu dia membayar dengan harga mahal. Tapi ketika dikelola oleh orang Indonesia sendiri, tidak mampu bersaing dengan mereka dalam dunia pendidikan. Kenapa? Karena watak dan karakter daripada bangsa kita tidak suka atau paling tidak kurang suka terhadap produk secara lokal, maunya lokal, produk internasional saja. Banyak lembaga-lembaga pendidikan yang lain daripada Islam, mereka itu lebih maju daripada kita. Akhirnya kita kadang-kadang menyalahkan, tapi tidak introspeksi diri sendiri. Nah, ini adalah keliruan yang kita alami, tidak berkaca kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Ketika mereka merasa tersaingi oleh kelompok-kelompok lain, dia bukan mengatasi persaingan itu dengan cara yang tidak Islami, tapi justru dengan cara Islami, menonjolkan Islam. Salah satu contoh, ketika persaingan ekonomi antara Yahudi dengan Islam di Madinah, kembali kepada kisah hijrah, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan salah seorang Ansor yang kebetulan punya istri dua, punya rumah dua, punya kios dua. Si Ansor ini mengatakan, saudara, saya punya istri dua, silakan pilih mana saja di antara dua ini untuk menjadi istri saudara, saya berikan. Saya ceraikan di sekarang, habis idahnya nanti nikahi. Saya punya rumah dua, nanti kalau saudara sudah nikah bersama salah seorang istri yang dicintai itu, ambil dari saudara. Saya juga punya kios dua, nanti saudara yang menggunakan satu, kami satu. Tetapi Abdurrahman selalu mengatakan, saya terima kasih. Istri Tuhan saya tidak akan ambil, juga rumah Tuhan saya tidak akan terima, kios Tuhan juga tidak akan saya manfaatkan. Tunjukkan saya di mana pasar Tuhan. Ini pasarnya. Kemudian ada di samping pasar yang secara umum itu ada tanah kosong. Ini siapa yang punya tanah ini? Oh, ini yang punya, ini yang punya. Nah, kalau begitu, ini kita jadikan pasar. Begitu jadi pasar ini, lalu Abdurrahman bin Auf mengatakan, bagaimana sistem orang masuk di pasar itu, jangan kita ikuti, tapi kita cari cara lain. Kalau pasar itu setiap orang masuk, dia bayar kecis duluan baru boleh masuk untuk berjualan. Tapi Abdurrahman bin Auf, silakan masuk saja berjualan, ayo masuk. Nanti siapa yang banyak laku barangnya, itu yang kita mintai sekian persen daripada penghasilannya untuk menjadi sewa daripada pasar ini. Yang tidak punya, justru kita kasih dia. Artinya kalau ada yang di antara para pedagang itu tidak laku barang-barangnya, kita kasih dia supaya ada yang dipergunakan untuk menjadi bekal hidup di rumah bersama keluarganya. Terus ini dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Akhirnya apa yang terjadi? Pasar Yahudi ini disedot oleh pasarnya Abdurrahman bin Auf. Itu salah satu contoh bahwa dalam bersaing dalam bidang ekonomi, kita tidak perlu menghancurkan pasar orang itu, tapi bagaimana cara kita memanfaatkan pasar kita sendiri. Artinya apa? Ketika kita ingin kepada sebuah rumah orang, jangan masuk ke rumah itu, tapi kita bangun rumah kita sendiri. Nah, ini adalah hal yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Banyak lagi yang lainnya dalam bidang kemiliteran misalnya. Ketika Rasulullah dan para sahabat yang merasa kewalahan menghadapi sebuah militer daripada musuh, bukan berarti dia mengambil senjata-senjata yang dipersiapkan oleh musuh itu, tetapi adalah Rasulullah menyuruh para sahabatnya untuk menciptakan persenjataan baru
yang tidak dimiliki oleh prajurit-prajurit musuh. Ini adalah Islam. Karena apa? Islam itu mengajarkan ihsan. Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai' fa idza zabatul fasul zina fa idza qataltum fasilul fitrah. Allah menjadikan bahwa dalam segala sesuatu itu ada ihsannya. Kalau kalian menyembelih sekalipun, maka ada aturan menyembelih dengan cara baik. Kalaupun kalian itu berperang cara baik, Islam lebih menonjolkan akhlak daripada emosional. Itu adalah dalam bidang peperangan. Rasulullah diajarkan begitu oleh Allah SWT dan Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya. Nah, dalam bidang pendidikan misalnya, dalam bidang pendidikan, Rasulullah bisa memanfaatkan tawanan-tawanan kafir itu untuk mengajarkan anak-anak para sahabat baca tulis. Kalau sudah bisa baca tulis, maka tawanan-tawanan itu dilepaskan sebagai bonus daripada Rasulullah untuk diberikan kepada mereka, sehingga mereka itu bisa menebus diri dengan jasa. Nah, ini adalah cara yang dilakukan oleh Rasulullah yang lebih menunjukkan akhlakul karimah daripada sekedar kemauan-kemauan sendiri yang tidak bersaing dengan cara positif. Islam selalu mengajar kita bersaing dengan cara positif, jangan bersaing secara negatif. Karena bersaing secara negatif itu menunjukkan kecurangan, dan Islam tidak menyukai kecurangan. Soal sukses dan tidaknya urusan Allah, kalah dan menang urusan Allah. Kita hanya wajib berikhtiar. Ajaran semacam ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itulah makna daripada laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah itu. Bukan hanya dalam segi ibadat saja, dalam segi perekonomian, dalam segi pendidikan, dalam segi politik, dalam segi kemiliteran, dalam segi pertanian, dalam segi perkebunan. Semuanya kita ikuti Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itulah multi, yang memiliki suatu, secara orang bilang sekarang multi apa namanya, talenta, multi talenta, memiliki bakat yang serba. Terakhir kita sekarang ini dikelilingi elit global. Elit global itu yang telah merajah bisa merubah wajah dunia secara duniawi. Para ahli pikir barat itu mereka masuk dalam lingkaran elit global. Para elit global inilah dilakukan oleh umat manusia, pasti ada positif dan negatifnya. Bagaimana cara umat Islam menyaring yang negatif itu, mengambil yang positifnya saja? Inilah yang membutuhkan dakwah. Dibutuhkan dakwah secara serius agar bisa memfilter negatif daripada medsos, kemudian negatif daripada yang lain-lain, agar kita tidak hanya menjadi korban daripada pengaruh negatif elit global tersebut. Kita akan sangat rugi. Kita sangat rugi ketika menyaksikan banyak para pemuda-pemuda kita tidak mampu bersaing melawan orang-orang yang minoritas, padahal kita mayoritas. Apapun bisa dilakukan sesungguhnya, tidak akan pernah kalah bersaing dengan orang-orang minoritas. Namun kenyataannya sangat membuat kita menjadi sesak dada. Maka momen daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini adalah momen yang sangat penting untuk kita menyemangati umat, agar umat ini tidak bertopan dagu dan bertekuk lutut dalam menghadapi suasana yang begitu carut marut yang disebabkan oleh pengaruh daripada elit global. Nah, ini adalah perlu kita menatap di mana letak negatifnya, di mana letak positifnya. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan ayat-ayat dakwah yang saya bacakan tadi sebagai tugas daripada para rasul secara umum dan tugas Rasulullah SAW. Jadi kalau syuhada itu adalah di dunia, maka umat Islam harus berada di tengah-tengah untuk bisa menggerakkan kehidupan semua manusia di dunia ini. Kemudian kalau syuhada itu diartikan di akhirat, itu ya pasti
Pasti artinya ketika nanti Allah Ta'ala ingin untuk membuktikan kepada umat-umat Nabi Rasul terdahulu bahwa para nabinya telah menyampaikan dakwah kepada mereka, maka dipanggillah umat Islam, umat Muhammad. Wahai umat Muhammad, umat Nabi Rasul yang akhir zaman, beranilah kalian menyaksikan bahwa para Nabi Rasul itu menyampaikan dakwahnya kepada umatnya. Berani ya Allah, berani. Lalu umat-umat lain mengatakan, kalian kan datang paling akhir, kenapa kok bisa menyaksikan orang yang datang duluan di bumi? Akhirnya, gimana kalian umat Muhammad itu ditantang oleh umat yang bisa terdahulu bahwa kalian tidak pantas untuk jadi saksi karena kalian menjadi pendatang terakhir. Kalau bisa menyaksikan orang-orang yang datang dahuluan, maka umat Muhammad mengatakan, kan engkau ya Allah yang mengatakan dalam kitab suci kami yang bernama Al-Quran, kami ini memang bukan saksi mata, tapi adalah saksi ahli. Kalau sekedar saksi mata, memang kami tidak masuk. Saksi mata hanya sekedar melihat. Dia ditanyakan, kau sedang berada di mana ketika itu terjadi? Kau sedang apa ketika itu terjadi? Kau sedang melakukan apa ketika itu terjadi? Itu saksi mata. Tapi kalau saksi ahli, bila perlu ya Allah, ini firman engkau yang menceritakan tentang Nabi Adam menyampaikan dakwahnya kepada anak-anaknya. Ini firman engkau yang menyatakan Nabi Idris menyampaikan dakwahnya kepada umatnya. Ini dalilnya bila perlu ikraf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, ini adalah syuhada. Kemudian langsung dipanggil Nabi kita, wahai kekasihku yang akhir zaman, bagaimana pendapat kau tentang umat? Benar ya Allah, umat kami ini, umat hamba ini adalah benar kesaksiannya, tidak perlu diragukan lagi. Karena kalau kau ragukan kesaksian umat kami Allah, berarti engkau meragukan firman-Mu sendiri yang ada dalam Al-Quran. Karena umat saya bersaksi berdasarkan kitab suci yang kau turunkan kepada hamba ini Allah. Kata daripada Rasulullah SAW, wa yakuna rasulu alaikum syahidan, dan jadilah Rasul itu atas kalian menjadi saksi. Nah, ini adalah merupakan salah satu cara kita untuk melihat dari Nabi Muhammad SAW untuk bisa mengubah semangat kita agar lebih bersemangat nanti ketika kita menjalankan sebagian kecil daripada tugas Rasulullah SAW berdakwah di pondok pesantren Al-Halim ini. Kita jadikan sebagai media kita untuk berdakwah, mengambil bagian kecil daripada warisan Muhammad SAW. Semoga kita sukses dalam berdakwah. Kita mohon kepada Allah, karena Allah yang akan menjadikan sukses atau tidaknya. Kita hanya bisa berikhtiar dan berdoa saja. Makanya kita ikuti cara Rasulullah sambil berikhtiar dan berdoa. Nah, atas segala perhatian yang kami sampaikan, banyak terima kasih. Atas segala kurang kesilapan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.